Hai, kamu lagi bingung ya? Kamu siapa? Tenang. Aku bukan hantu. Tapi aku di sini bakal mau bantu kamu loh. Kamu lagi bingung ya? Ngerjain soal alat industri kimia. Iya, aku lagi bingung sama alat industri kimia. Hmm, ya udah deh. Sini, aku jelasin. Yuk, ikut aku. Yuk, sini aku jelasin. Nah, kali ini aku mau jelasin tentang apa itu gate. Oke? Jadi misalnya gini, coba kamu bayangin kalau kamu lihat aliran material, misalnya nih, batu bara, semen, atau batu kecil yang digerakin lewat saluran. Nah, di titik tertentu itu pastinya tuh kita butuh yang namanya pintu pengatur supaya material itu bisa ngalir dengan pas, nggak terlalu deras, dan juga nggak mampet. Pintu pengatur inilah yang di dalam dunia teknik sering kita sebut namanya gate. Nah, prinsip kerja gate itu seperti apa sih? Nah, fungsinya tuh mirip banget sama kayak keran air rumah. Kalau kerannya dibuka lebar, airnya bisa nyiprat dan berantakan. Kalau terlalu kecil, kita jadi lama nunggunya. Jadi gate untuk material padat itu, dia itu ngatur jumlah dan kecepatan material biar bisa masuk ke dalam proses berikutnya jadi lebih rapi dan terkendali. Misal, kalau di industri semen, gate ini tuh ngatur seberapa banyak sih bubuk semen atau yang boleh turun dari silo ke conveyor. Atau di tambang batu bara, misalnya gate bisa diatur aliran batu baranya biar nggak numpuk berlebihan di bel. Jadi intinya gate itu semacam manajer lalu lintas gitu, entah itu cair, bubuk, atau bongkar padat. Kalau misalnya dia bekerja dengan baik dan juga memastikan aliran itu lancar sampai di tempat dan juga meminimalisir masalah pemanfaatan atau kelebihan material. Jadi begitulah namanya. Oke. Oh, jadi gitu, Gate. Kalau tidak itu gimana? Oke, aku akan menjelaskan apa itu feeder. Ayo ke sini. Nah, sebelum aku menjelaskan apa itu mesin feeder, kamu harus tahu dulu salah satu contoh mesin feeder itu sendiri. Bisa kamu lihat di sini. Nah, jadi mesin feeder itu berfungsi untuk sebagai mesin pengumpan dari wadah atau hopper untuk mengatur material ke wadah lain atau ke mesin lain secara teratur dan waktunya terkontrol. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku kasih tahu untuk feeder. Nah, gitu. Kamu udah paham belum mengenai apa itu feeder? Oh, jadi gitu ya, feeder. Kalau undercut gate feeder gimana? Tentang undercut gate feeder, ayo kita tuh. Aku bakal jelasin kamu tentang undercut gate feeder. Nah, undercut gate feeder itu merupakan sebuah konsep penggabungan dari gate dan juga feeder. Nah, kamu kan sudah belajar tadi tentang gate dan juga feeder. Nah, ini adalah contoh dari undercut gate feeder, seperti soal kamu tadi. Nah, undercut gate feeder itu merupakan konsep penggabungan dari gate dan juga feeder yang didesain khusus memiliki pemotong itu berupa undercut. Nah, kalau bisa dilihat dari gambar ini sendiri, dia tuh dibuat melengkung. Nah, itu dia namanya undercut-nya. Nah, undercut gate feeder ini tuh didesain khusus yang dimana dia tuh akan dihubungkan dengan batang penghubung supaya bisa didesain otomatis. Nah, jadinya undercut gate feeder ini biasanya merupakan alat gabungan yang bertujuan untuk menutup dan terbuka seiring berjalannya waktu secara otomatis. Nah, itulah mengapa undercut gate feeder ini sering dipakai di industri-industri yang sudah menerapkan konsep otomasi atau otomatis. Nah, sekarang sudah paham kan tentang undercut gate feeder? Jadi, kalau soal perhitungan gimana? Sekarang kita akan ngebahas soal perhitungan. Ya, ayo ikut aku. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal. Tentukan besar torsi sebuah pintu undercut untuk mengontrol aliran batu bara mentah ke dalam truk. Pintu ini akan dioperasikan melalui rakitan penghubung dengan peredam poros konsentris. Motornya akan berdaya 7,5 horsepower, 1750 rpm. Untuk menyelesaikannya, kita konversikan daya motor, yaitu 1 horsepower sama dengan 746 watt,
Jadi, 7,5 dikali 746 sama dengan 5.595 watt, atau setara dengan 5,6 kilowatt. Kemudian adalah torsi motor yang sebesar 1.750 rpm. T sama dengan P dikali 9.550 dibagi N. T sama dengan 5 dikali N, 5,6 dikali 9.550 dibagi 1.750 sama dengan 30, N Newton. Pengaruh Rayshooter. Misalkan, shock Rayshooter punya rasio 20:1 dengan putaran keluar output speed, yaitu N out 1750 dibagi 20 sama dengan 87,5 rpm. Torsi keluar yaitu output torque, T out sama dengan T dikali rasio sama dengan 30,6 dikali 20 sama dengan 600 Newton meter. Jadi, daya motor 5,6 kilowatt, torsi motor 30,6 Newton meter, putaran output 87,5 rpm, torsi output 620 Newton meter. Jadi, semua parameter ini dipilih untuk memastikan gate beroperasi dengan optimal, aman, dan efisien dalam mengatur aliran batubara ke truk. Oh, jadi gitu perhitungannya. Paham, paham, paham. Kemana ya? Jadi gate feeder tuh gini.